Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim alaihi. Para pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, sesungguhnya Allah menciptakan kita itu bukan dalam rangka untuk bermain-main, ya. Allah menciptakan kita pasti memiliki tujuan. Sama halnya seseorang membuat pesawat, merakit mobil, membuat motor, bahkan membuat pena yang kecil saja ada tujuannya. Membuat sapu lidi yang kecil gitu ya, ada tujuannya. Apalagi kita manusia dengan segala kesempurnaan diri kita, ya, pandangan mata kita, telinga kita, detak jantung, fisik yang kuat, keseimbangan badan, belum lagi otak yang mampu berpikir dengan luar biasa. Tentu Allah tidak mungkin menciptakan kita tanpa tujuan, gitu ya. Nah, itu yang mestinya kita renungkan. Sebetulnya kita itu mau apa ada di dunia ini? Ya, para pendengar, kita mau apa? Maka ulama mengkategorikan tujuan itu ada dua. Tujuan hidupnya itu dunia atau tujuan hidupnya akhirat gitu. Tujuan hidup hanya dua saja. Dia tujuan hidupnya dunia atau tujuan hidupnya akhirat. Kalau kita salah memilih tujuan, maka kita tidak akan bahagia. Kenapa kita harus benar memilih tujuan? Supaya bahagia. Cobalah ya, kita hidup di dunia ini. Pasti apapun yang kita lakukan tujuan akhirnya pingin apa? Bahagia. Sekolah tinggi ya, sampai SD, SMP, SMA, bahkan nanti S1, S2, S3. Tujuannya apa? Supaya dapat pekerjaan yang layak. Agar apa? Mendapat penghasilan yang cukup. Supaya apa? Bahagia. Bekerja dengan sungguh-sungguh, pagi pulang sore, bahkan ada yang sampai pulangnya malam, lembur. Untuk apa? Dapat penghasilan. Tujuannya apa? Bahagia. Tapi kita kalau orang beriman beda bahagianya, ya. Karena kita punya iman. Orang beriman bahagianya itu enggak cuma di dunia. Itu ya, para pendengar pembedanya. Orang yang punya iman, bahagianya tuh sampai akhirat. Nggak mau dia cuma dunia saja. Makanya Allah mengatakan di dalam firman surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Tapi yang dipanggil orang beriman. Makanya hidup kita pasti punya tujuan, gitu ya. Kalau kita mau berpikir, ya kalau kita mau hidup mengalir seperti air, kan ada yang bilang seperti itu ya. Ya silakan saja. Tapi nanti penyesalan itu di akhir. Ketika usia sudah renta, ketika sudah tidak kuat lagi untuk beribadah, hanya terbaring di tempat tidur, di situ baru kita merasa, ya Allah, dulu kenapa masa muda saya nggak saya gunakan untuk sholat 5 waktu, ya Allah, dan seterusnya. Silakan saja, gitu ya. Pilihan ada di kita. Tetapi orang beriman dari awal Allah mengingatkan kita punya tujuan. Jadi dari dua tujuan tadi, dunia atau akhirat,
maka orang beriman tujuannya adalah akhirat. Ya. Ini udah pakem ya, nggak boleh ditawar-tawar. Kalau mau jadi orang beriman tujuannya akhirat. Di dalam salah satu hadis dari sahabat Nabi Zaid bin Thabit, ya, sekretarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Man kanatid dunya hammah, siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan cerai beraikan urusannya. Kalau dunia dia jadikan tujuan, dia tidak letakkan tujuan akhirat di atas, memang kita harus mengejar dunia, betul. Karena jangan sampai salah paham juga. Akhirnya kita jadi malas bekerja. Oh, Islam juga membenci hal tersebut ya. Karena Allah mengatakan di dalam firman yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah nggak akan mengubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia mengubah dirinya sendiri. Artinya secara ikhtiar harus. Karena Allah ciptakan tangan, Allah ciptakan mata, Allah ciptakan telinga, Allah ciptakan lisan untuk bisa berbicara. Allah ciptakan pikiran untuk berpikir. Artinya Allah ingin kita ikhtiar. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam ikhtiar, fokusnya hanya dunia. Itu maksudnya tadi. Tetap yang paling tinggi diletakkan dulu adalah akhirat. Baru dunia kita cari. Niscaya kalau kita fokusnya akhirat, dunia kita cari, mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk mencari dunia ini dengan cara yang diridhoi Allah. Begitu. Simpel ya, sederhana saja. Tujuannya akhirat, dunia tetap kita cari, mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk mencari dunia dengan cara yang diridhoi Allah. Farraqallahu alaihi amrah. Siapa yang dunia dijadikan sebagai tujuannya, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Allah akan berantakkan urusannya. Anda sudah melakukan perencanaan dengan matang, luar biasa. Tapi karena tujuannya hanya dunia, maka Allah berikan banyak kendala. Kayaknya susah aja. Coba rencana A gagal, rencana B gagal. Padahal udah matang banget nih rencana buka usaha. Kenapa nggak ada yang beli? Padahal kita udah bekerja mati-matian maksimal sampai lembur-lembur malam, tapi nggak dapat juga kebahagiaan di hati. Kenapa? Allah cerai beraikan urusannya. Kayaknya berantakan aja urusannya. Ini hadis ya. Kalau Anda orang beriman harus yakin. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Bukan saya hanya menyambung lidah saja. Tapi Rasulullah yang menyampaikan. Bahwa Allah akan memberantakkan urusannya. Pertanyaannya, kalau Allah yang berantakin, siapa yang bisa merapihkan? Allah menciptakan kita di alam semesta ini. Hati-hati. Dan lanjutan dari hadisnya adalah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Kalau dunia dia jadikan sebagai tujuannya, maka Allah akan jadikan kefakiran di dalam kedua pelupuk matanya. Nah, pemirsa, maksudnya apa? Artinya dia akan merasa kurang aja, fakir. Dapat gaji 5 juta, masih kurang. Dapat gaji 10 juta, masih kurang. Oh, saya harus nambah bisnis ini lagi. Boleh, tapi karena tujuannya bukan akhirat, dia kayak kurang puas di hati dia, terus saja. Padahal kalau kita nggak hati-hati, para pendengar, ingat modal kita tuh usia yang Allah berikan untuk kita. Anda kerja terus, tiba-tiba usia Anda sudah 60 tahun. Anda baru ingat ketika stroke. Tuh. Ya, dapat 10 juta, dapat 15 juta, terus bekerja tengah malam. Kata Allah, ini kenapa tidak ingat sama aku? Sholat diterabas. Baca Al-Quran jarang. Puasa Ramadan alasannya, oh saya susah pekerjaannya, nggak mungkin bisa puasa. Zakat nggak pernah dikeluarkan. Padahal dia sudah mampu haji, dia nggak daftar haji. Ditegur sama Allah, truk, kasih stroke saja.
atau sakit keras misalnya asam lambung dan seterusnya, tergeletak Pak di tempat tidur. Jadi inilah waja'ala faqrahu baina ini. Allah akan jadikan kefakiran dalam kedua pelupuk matanya. Merasa kurang terus. Kenapa? Tujuannya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan sayangnya karena dia udah tujuannya dunia, dia udah kerja dari pagi sampai malam. Kata Allah, walam ya'tihi minad dunya, dan dunia itu enggak akan datang kepadanya illa ma kutiba lahu, kecuali yang sudah ditulis untuknya. Kasihan ya. Udah capek, ternyata ya enggak akan nambah juga kalau bukan udah takdir rezekinya segitu saja dapatnya gitu. Maka para pendengar RRI, ini hadis yang luar biasa ya. Saya lanjutkan lagi. Wa man kanatil akhiratu niyatah. Tapi siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka Masya Allah nih, lihat para pendengar. Kalau akhirat yang jadi tujuan kita, jama'allahu amroh. Allah akan kumpulkan urusan kita. Dibuat mudah sama Allah. Gampang aja. Cari rezeki gampang aja. Enak aja. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Dan Allah akan jadikan kaya di hatinya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina atau dalam keadaan terpaksa. Kenapa dunia datang dalam keadaan terpaksa kepadanya? Allah yang nyuruh. Hei kamu dunia, datang kepada hambaku yang itu misalnya. Karena dia tujuannya adalah untukku, maka engkau datang. Dalam keadaan terpaksa atau terhina dia akan datang. Artinya kesimpulannya, ketika tujuan kita adalah akhirat, maka tidak perlu khawatir dunia akan dijamin oleh Allah. Tapi kalau tujuan hidup kita dunia, akhirat tidak ada jaminan untuk kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.